Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Isplora Isregar dengan NIM 2008077 dari Universitas Sumatera Utara. Ingin menyampaikan sedikit pembuka penyampaian apa itu tentang network scanning. Network scanning merupakan penskenan atau pencarian kesalahan apa-apa saja dalam jaringan. Networknya merupakan jaringan ya, jaringan apa-apa saja yang bisa kita susupi atau kita masuki. Nah, sebelum itu kami akan menyampaikan tools, alat-alat apa-apa saja yang bisa kami pakai untuk melakukan network scanning, dan saya izin teman-teman untuk menyampaikan keuntungan dari network scanning tersebut. Yang pertama adalah kita bisa menemukan layanan port yang terbuka. Kedua, kita bisa menemukan kerentanan dan jenis kerentanan pada mesin target. Yang ketiga, bisa menemukan IP address, port sistem operasi, arsitektur sistem, serta mesin target. Yang keempat, bisa menemukan IP address pada perangkat jaringan seperti router atau switch dan lain-lain. Yang kelima, kita bisa menemukan keberadaan firewall, dan berikutnya kita bisa menemukan topologi jaringan. Nah teman-teman, jadi sangat berguna ya network scanning ini. Oke, selamat menikmati video yang kami sajikan. Keep watching, tonton sampai akhir ya. Dah. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kita menghindari deteksi pemindaian jaringan oleh firewall atau IDS dengan menggunakan multiple decoy IP address. Jadi sebelum kita akan menggunakan multiple decoy IP address, sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu firewall di Windows-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita harus aktifkan dua ini agar portnya itu terbuka. Kemudian setelah selesai, kita akan masuk ke bagian tampilan ke mesin virtual kalian Linux-nya. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan query pertama terlebih dahulu, nmap F. Kemudian kita akan memasukkan IP address target. Jadi contohnya kita akan memasukkan IP-nya itu. Nah, setelah selesai kita memasukkan IP address-nya, kita enter, dan sambil menunggu prosesnya, jadi untuk saklar garis F ini digunakan untuk memindai paket kecil. IP yang digunakan harus sesuai dengan alamat IP-nya target, jadi harus bisa terproses. Jadi ini contohnya port-port yang terbuka dari IP target tersebut seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu memasukkan perintah, yaitu nmap garis NTU 8, kemudian kita memasukkan port tadi. Kemudian enter. Jadi untuk perintah ini digunakan untuk mengirimkan paket yang kecil daripada mengirimkan satu paket lengkap dalam satu waktu.
Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan perintah itu tulis hubung, kemudian user rmd diperluas pola, kemudian kita masukkan port maksudnya memasukkan target IP address-nya, kemudian kita enter. Jadi perintah ini digunakan untuk memindai banyak paket dengan IP yang berbeda. Jadi kita sambil menunggu. Oke, ini sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan pergi ke Windows untuk meluncurkan Wireshark. Nah, kita jalankan. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sekian. Halo, saya Inadul Ramadhani Ali, mahasiswi STEMIK AMIK Riau. Pada mata kuliah Ethical Hacking yang diampu oleh Bapak Banu Santoso dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu tools yang digunakan pada scanning network, yaitu Wireshark. Kita buka dulu Wireshark-nya. Sini sudah ada tampilan dari Wireshark. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Wireshark. Wireshark adalah program Network Protocol Analyzer, alias penganalisa protokol jaringan yang lengkap. Awalnya aplikasi ini bernama Ethereal. Pada Mei 2006, proyek ini berganti nama menjadi Wireshark karena masalah merek dagang. Aplikasi Wireshark dibangun menggunakan bahasa C dengan lisensi publik umum GNU. Dapat kita lihat tampilannya di sini. Wireshark menggunakan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan grafis memudahkan pengguna dalam membaca grafik yang ada. Selanjutnya, aplikasi ini sebenarnya didesain bukan untuk peretasan. Fungsi utama dari aplikasi ini yaitu untuk sebagai administrator jaringan, untuk dapat melacak apa yang terjadi di dalam jaringan miliknya atau untuk memastikan jaringannya bekerja dengan baik, serta tidak ada yang melakukan hal-hal buruk pada jaringan itu. Ada beberapa fungsi aplikasi Wireshark. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa aplikasi Wireshark yang utama dari fungsi dari aplikasi Wireshark yaitu Network Administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Selanjutnya, Wireshark sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti hingga pengembang piranti lunak jaringan. Wireshark juga dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi dan transmisi data antar komputer. Fungsi aplikasi Wireshark juga dapat membaca data secara langsung dari Ethernet, token ring, FDDI, serial seperti P3 dan SLIP, kemudian wireless LAN dan koneksi ATM. Aplikasi Wireshark ini juga sering digunakan untuk chatters
untuk mengetahui IP korban maupun chatter lainnya lewat typing room. Selama bisa mendapatkan paket langsung dari jaringan dengan tools seperti WhatsApp, kita dapat memanfaatkan WhatsApp untuk menyadap pembicaraan voice over IP. Ada beberapa fitur dalam WhatsApp ini. Pertama, WhatsApp ini merupakan salah satu aplikasi multiplatform yang bisa digunakan untuk beberapa basis sistem operasi seperti Unix, Mac, Windows, dan Linux. Di sini saya menggunakan WhatsApp untuk Linux. Di WhatsApp ini kita juga bisa melakukan capture paket data jaringan secara real time. Terus kita juga akan menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit. Terus juga dari paket data itu bisa disimpan dalam bentuk file, nanti akan dapat kita lakukan untuk penganalisaan. Juga di sini WhatsApp dapat melakukan filter di mana terdapat pewarnaan penampilan paket data sehingga memudahkan kita untuk analisis paket data. Pencarian paket data dengan persyaratan spesifik, terus menampilkan data statistik, di sini kita bisa lihat. Terus untuk melakukan capture paket data yang keluar maupun masuk pada jaringan, WhatsApp membutuhkan piranti fisik seperti NIC, yaitu Network Interface Card. Kita langsung saja ke cara kerja dari WhatsApp itu sendiri. Di sini kita bisa lihat beberapa aktivitas yang terjadi. Di sini kita coba di wireless LAN. Kita langsung klik saja di sini. Maka akan tampil dari kita bisa melihat protokol, sumbernya, serta waktunya secara real time. Oke, sekian dari penjelasan saya dan terima kasih. A few moments later. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nataru Dedensah, mahasiswa Ethical Hacking Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi tools untuk scanning jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan traceroute. Nah, untuk traceroute sendiri merupakan perintah untuk mengecek rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan menggunakan metode pesan ICMP atau Internet Control Message Protocol yang di request dengan ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Nah, rute ini nanti akan ditampilkan pada daftar interface yang ada. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk melakukan traceroute. Untuk di Windows bisa kita masukkan komennya merupakan traceroute. Nah, tetapi di sini saya akan menambahkan slice tanda tanya untuk melihat komen-komen tambahan yang ada pada traceroute atau fitur-fitur yang didukung oleh traceroute. Oke, saya tekan enter. Di sini muncul seperti -H untuk menambahkan perintah maksimum hops yang kita inginkan. Misalkan untuk melakukan traceroute kita hanya menginginkan 5 hops pertama. Nah, ini kita tambahkan -H. Lalu ada -W untuk menambahkan waktu timeoutnya. Lalu ada -D, -C, -R dan selanjutnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan opsi yaitu -W dan -D saja. Oke, kali ini saya akan melakukan traceroute ke sebuah domain, yaitu saya masukkan dulu -D, -W, lalu saya akan memberikan timeout ini sebesar 10 second saja supaya tidak terlalu lama. Lalu saya di sini akan mepastekan domainnya. Lalu setelah itu saya tekan enter. Nanti traceroute ini akan melakukan pemindaian rute yang dilewati. Nah, ini muncul tracing route to SMPN2 Cibarang.sch.id
dengan IP sekian. Nah, tunggu. Oke, di sini keluar. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, trace complete. Nah, setelah muncul pesan trace complete, artinya trace route ini sudah selesai, sudah kita selesaikan seperti itu. Pada baris pertama ini merupakan IP dari router saya. Lalu baris kedua hingga keempat biasanya merupakan IP ISP yang di sekitar saya masian. Lalu selanjutnya 5 sampai 14 ini merupakan ISP yang ada di luar sana yang dilewati oleh paket ini. Lalu baris terakhir merupakan alamat yang dituju atau alamat tujuan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya demokan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.